Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Oke, sebelum presentasi ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan selama ini semoga berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, perkenalkan nama saya Fitri Ramadhani dari kelas Biologi C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang fikih ibadah. Fikih secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu faqiha yafqahu, yang artinya adalah memahami atau mengetahui. Sedangkan secara istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu-ilmu hukum syariat yang ilmiah dan dikumpulkan dari dalil-dalil yang rinci. Secara umum, fikih merupakan ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan khusus yang membahas tentang hukum yang dapat mengatur segala aspek kehidupan manusia. Jadi, tujuan utama dalam mempelajari ilmu fikih yaitu agar kita dapat mendekatkan diri dengan Allah, sehingga kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, insya Allah. Secara umum, fikih dibagi menjadi dua bagian, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah merupakan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Sedangkan fikih muamalah merupakan ilmu fikih yang selain dari fikih ibadah. Contohnya seperti transaksi, jual beli, atau intinya hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan sesama manusia, keluarga, atau masyarakat, dan yang lain sebagainya. Fikih sebagai ilmu merupakan suatu ketentuan atau kesepakatan para ulama mengenai garis hukum yang langsung diambil dan difahami yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Merupakan hasil dari diskusi atau musyawarah para ulama yang telah disusun dalam bentuk buku yang merupakan pendapat dan pengetahuan dari beberapa madhab. Di sini saya akan membahas 3 pembahasan, yaitu yang pertama mengenai pengertian fikih ibadah itu sendiri, yang kedua mengenai fungsi dan tujuan fikih ibadah, sedangkan yang ketiga mengenai implementasi fikih ibadah. Oke, yang pertama yaitu pengertian fikih ibadah. Fikih merupakan ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amaliyah mukallaf, baik itu yang wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram yang diambil dari dalil yang jelas atau rinci. Sedangkan ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu abada ya'budu ibadah, yang bermakna patuh, taat, dan merendahkan diri. Yang dimaksud dalam patuh, taat, dan merendahkan diri di sini yaitu patuh dan taat dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah secara istilah yaitu merupakan segala sesuatu yang diridhoi dan disenangi oleh Allah, baik berupa perkataan, perbuatan, atau bisikan dalam hati. Maka fikih ibadah merupakan hukum syariat yang menyangkut seluruh aktivitas seorang hamba yang dilakukan karena semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Yang artinya adalah sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Suatu keharusan bahwasanya dalam beribadah kita harus berilmu atau menggunakan ilmu kita sebagai syarat untuk kita beribadah. Karena ilmu itu bagaikan pohon, sedangkan ibadah itu ibarat buah dari berbagai pepohonan. Nah,
Apabila kita memiliki ilmu, kita akan bisa memetik buah itu dari berbagai pohon, dari berbagai ilmu yang kita dapatkan. Nah, jadi kita bisa beribadah dan banyak sekali ibadah-ibadah yang akan kita lakukan gitu. Kan tadi salah satu contoh kecil daripada ibadah yaitu berdoa. Karena berdoa itu merupakan salah satu cara untuk kita dekat dengan Allah. Allah itu paling suka melihat hambanya berdoa dan meminta kepadanya. Akan tapi, apabila kita berdoa kepada Allah, namun doa kita belum terkabulkan, tetaplah berhusnudzon billah, tetaplah berpikir positif, tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Karena dalam kitab Sifatus Shofah dijelaskan bahwasanya la tastabati'il ijabah wa qad sadatta turuqatiha bidzunubi. Yang artinya adalah janganlah mengeluhkan lambatnya pengabulan doa sementara engkau menghambatnya dengan dosa-dosa. Jadi, bisa saja yang menjadi faktor atau lambatnya terkabulnya doa kita mungkin disebabkan oleh dosa-dosa kita. Maka yang harus kita lakukan di sini, yang perlu kita lakukan di sini adalah introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Dalam hadis selanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi pernah bersabda bahwasanya ad-du'a mukhul ibadah. Bahwasanya doa itu merupakan otaknya ibadah. Nah, di sini Al-Hakim juga menjelaskan bahwasanya sesungguhnya doa menjadi otak ibadah karena doa adalah perbuatan kebaikan dari upaya usaha dan kekuatan, serta mengetahui bahwa segala sesuatu hanyalah titipan dari Allah dan berpasrahlah kepadanya. Oke, pembahasan selanjutnya mengenai fungsi dan tujuan fikih ibadah. Fungsi dari ibadah. Fikih merupakan dasar pengetahuan tentang tata cara menjalankan ibadah. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya fungsi daripada ibadah itu tidak hanya tentang ritual semata, melainkan sebagai kewajiban, kebutuhan, serta sarana untuk membangun koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin dekat pula pertolongan Allah hanya berjarak antara kening dan sajadah. Maka sebaik-baiknya pengharapan itu hanya kepada Allah. Apabila kita terlalu berharap berlebihan kepada manusia, niscaya Allah akan datangkan rasa sakit dan kecewa atau kekecewaan agar apa? Agar engkau kembali kepada Allah. Nah, sedangkan tujuan dari ibadah telah kita ketahui bahwasanya tujuan utama daripada ibadah yaitu untuk mendapatkan pahala serta ridho darinya. Supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan dalam hidup. Manusia itu mengalami dua bentuk kehidupan, yaitu yang pertama adalah kehidupan di dunia dan yang kedua adalah kehidupan di akhirat. Kehidupan di dunia itu sementara yang biasa disebut dengan fana. Sedangkan kehidupan di akhirat itu kekal abadi karena kehidupan di akhirat merupakan lanjutan dari kehidupan di dunia. Dan nasib seseorang di akhirat itu tergantung dari bagaimana kualitas ibadah dan amal perbuatan kita di dunia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan wawasan tentang dunia dan akhirat. Sedangkan secara rinci, tujuan ibadah itu untuk membina rohani agar takwa kepada Allah. Juga bertujuan agar menjadi manusia yang senantiasa tidak lupa kepada Allah. Bahkan agar senantiasa dekat dengan Allah. Karena perasaan dekat dengan Allah akan mempertajam kebersihan jiwa sehingga dapat mencegah hawa nafsu kita untuk melanggar nilai-nilai ketuhanan serta hukum yang berlaku dalam memenuhi kebutuhan
kehidupan manusia. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai implementasi fikih ibadah. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide dan gagasan atau suatu tindakan pelaksanaan dari suatu rencana yang sudah disusun secara rinci. Nah, agama Islam merupakan agama yang paling sempurna. Mengapa? Karena agama yang senantiasa mengajarkan dan membimbing umat manusia agar selamat di dunia maupun di akhirat dalam mencakup seluruh aspek kehidupan di alam semesta ini. Kerangka dasar yang diajarkan dalam Islam berdasarkan hadis Nabi Muhammad meliputi akidah, akhlak, dan syariah. Yang mana untuk memahami ketiga kerangka itu kita harus paham terlebih dahulu tentang ilmu fikih. Karena dalam ilmu fikih itu mencakup segala aturan yang perlu dipatuhi dan dijalani seperti aturan tentang ibadah kepada Allah, tentang tata cara sholat, tentang tata cara puasa, bahkan tentang bagaimana cara menghormati orang tua, orang lain, atau akhlak, sopan santun, dan yang lain sebagainya. Oke. Fikih itu berisi tentang rincian dari syariah yang mana para fuqaha dan mujtahidin berijtihad. Yang dimaksud dengan ijtihad yaitu suatu usaha bersungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas atau belum ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.